Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tugas pada topik 5 alur aksi nyata yang berjudul tentang refleksi pembelajaran literasi lintas mata pelajaran. Nah, tentunya tugas ini disusun oleh saya sendiri, Nikodemus London, NIM 2023-81214, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Papua. Baik, sebelum berbicara mengenai beberapa pertanyaan yang diberikan pada tugas ini, saya akan membahas sedikit dulu yang berkaitan dengan reflektivitas. Nah, kita ketahui bersama bahwa reflektivitas itu merupakan bentuk pembelajaran yang mengajarkan seseorang untuk merefleksikan diri atas pengalaman yang dimiliki maupun tindakan yang dilakukan. Nah, terus kita ketahui bersama bahwa kenapa harus ada reflektivitas tersebut. Nah, tujuannya apa? Karena tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pemahaman atau mendapatkan setiap peristiwa sehingga akan merubah perspektif dan konseptual. Nah, sehingga sebuah proses itu dapat terjadi maksimal mungkin, mendapatkan maksimal akan terjadi ketika adanya sebuah proses yang namanya refleksi tadi tersebut. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang pertama pada topik 5 ini, yaitu bagaimana ternyata pemahaman baru apa saja yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep reflektivitas. Nah, bagi saya, setelah saya mempelajari konsep reflektivitas ini, tentunya pemahaman baru yang saya dapatkan adalah bahwa refleksi merupakan kegiatan yang penting dalam proses pembelajaran. Karena melalui refleksi itu, kita dapat memahami respon siswa dalam pembelajaran. Nah, tidak hanya pada proses pembelajaran, pokoknya pada setiap agenda kegiatan pun itu tentu harus ada yang namanya proses refleksi, karena hal ini bertujuan untuk memaksimalkan. Nah, kita tahu bahwa respon dari setiap siswa dalam proses pembelajaran itu untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam metode pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi seorang guru itu tentunya harus memiliki di akhir pembelajaran itu tentunya harus ada aktivitas refleksi, karena dengan itu kita bisa mengetahui nih kelemahan kita sudah sejauh mana, kita bisa mengetahui kelemahan kita dalam proses pembelajaran. Apakah metode yang kita terapkan itu sudah sepenuhnya dijalankan, ataukah apakah metode tersebut itu cocok diterapkan pada anak berkebutuhan A, berkebutuhan B gitu ya. Jadi proses ini sangatlah penting dalam kegiatan proses belajar mengajar, sehingga kita itu dapat memahami kebutuhan dan keinginan siswa secara detail. Jadi setelah melaksanakan proses refleksi, tentu kan ada hal-hal yang kita catat, kita ingat. Nah, hal itu yang akan kita buat untuk proses benah atau proses memaksimalkan hal-hal yang masih kurang atau memaksimalkan kekurangan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Berikut, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi itu sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Oke, tentu saja ya, setelah kita mengetahui bahwa kita membuat naratif literasi ya, saya benar-benar yakin ya bahwa literasi itu sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Melalui literasi, saya dapat menjelajahi dunia yang lebih luas, memperluas pengetahuan dan pemahaman saya, dan mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Literasi juga membantu saya dalam berkomunikasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Karena melalui literasi kita itu punya banyak kemampuan ya. Namanya juga literasi. Literasi itu adalah kemampuan. Ya, kata lain literasi adalah kemampuan berbicara, kemampuan untuk berpikir. Nah,
Dengan hal-hal seperti itu, kita tidak sadar sendiri bahwa kita itu sedang menerapkan literasi dalam kehidupan kita, dan itu sangat berpengaruh serta sangat bermanfaat dalam kehidupan saya dan banyak orang tentunya. Berikut pertanyaan, sebagai seorang calon guru, hal apa saja yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Tentu saja kita sebagai seorang calon guru ya harus membudayakan literasi di lingkungan sekolah. Tanpa literasi, anak didik atau peserta didik yang kita ajar akan sama dengan kita mengisi hal kekosongan dalam diri anak tersebut. Kemampuan yang kita berikan kepada peserta didik tentu harus berdampak kepada mereka. Budaya literasi ya, membudayakan literasi dalam lingkungan sekolah atau lingkungan peserta didik itu tentu sangat berdampak dan itu sangat penting. Saya sebagai seorang calon guru, hal yang paling penting dan yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di sekolah adalah dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan menginspiratif. Saya ingin mengajak siswa untuk menjelajahi dunia literasi, karena melalui hal tersebut kita bisa mengenalkan kepada peserta didik bahwa betapa pentingnya kehidupan literasi. Seperti apa? Melalui kegiatan membaca, menulis, dan berdiskusi. Karena saya rasa ini tuh sangat mendorong siswa untuk mengembangkan minat baca mereka dengan memperkenalkan mereka pada berbagai genre dan juga topik yang menarik. Selain itu, saya juga ingin melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya membudayakan literasi. Karena dengan begitu kita dapat mengagendakan ya kegiatan seperti baca buku bersama dan diskusi literasi. Hal ini sangat berdampak karena dengan kebutuhan seperti itu tentu sangat mempengaruhi kehidupan peserta didik ya. Karena dengan harapannya pihak sekolah dan juga peserta didik, dalam hal ini peserta didik, guru dan juga orang tua bisa bekerja sama untuk menciptakan budaya literasi yang sangat asri, budaya literasi yang sangat berdampak kepada peserta didik tentunya. Oke, cukup sekian dan terima kasih pada penjelasan singkat saya berkaitan dengan topik 5, aksi nyata, refleksi pembelajaran literasi lintas mata pelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Salam guru hebat.